Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan selamat pagi, tetap semangat untuk anak-anak YPM. Dalam menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman dan aman, tentu perlu adanya aturan atau tata tertib sekolah. Oleh karena itu, pada video kali ini akan kami sampaikan beberapa materi tata tertib sekolah yang terangkum dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, pada kesempatan hari ini akan saya datangkan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Zainul Fuad, Sarjana Agama. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita langsung masuk pada materi tata tertib sekolah yang akan kita bahas, kita pelajari pada masa MPLS tahun 2020-2021 kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tata tertib sekolah. Pengertian tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan, atau bisa juga dikatakan sederetan peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam tata kehidupan tertentu. Itu merupakan pengertian dari tata tertib sekolah secara umum. Kemudian menuju yang kedua, dari pengertian tata tertib tersebut, tujuan tata tertib sekolah itu dibentuk atau diciptakan adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban, suasana damai dalam pembelajaran di sekolah. Peran dan fungsi tata tertib sekolah adalah sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa selama berada di sekolah. Dan selanjutnya, dari tata tertib yang sudah tertuang di aturan sekolah tentu akan membawa manfaat bagi siswa dan bagi sekolah. Di antara manfaat tata tertib sekolah bagi siswa adalah yang pertama, untuk melatih kedisiplinan siswa, melatih tanggung jawab siswa. Yang ketiga, mengefektifkan kegiatan siswa, mengingatkan tugas sebagai pelajar. Yang kelima, melatih kejujuran siswa, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, melatih kemandirian siswa, melatih keterampilan sosial atau soft skill, menghilangkan kecemburuan sosial, dan untuk meningkatkan rasa kebersamaan di antara warga sekolah. Pelanggaran tata tertib sekolah yang sering muncul diantaranya adalah yang pertama, terlambat masuk kelas pada jam pelajaran sekolah. Ini semestinya anak-anakku sekalian, yang nomor pertama ini, nomor satu ini, seluruh siswa harus sudah berada di dalam kelas 5 menit sebelum jam pertama dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk menerima kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas atau membolos. Ini juga merupakan pelanggaran yang seringkali muncul di antara para siswa. Kemudian yang ketiga, mengoperasikan alat komunikasi handphone atau sejenisnya. Hal ini dirasakan memang masih lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Tapi tentu kita harus bijak menyikapinya. Sampai hari ini, aturan yang berlaku bahwa seluruh siswa tidak diperkenankan untuk mengoperasikan alat komunikasi handphone atau sejenisnya. Kemudian, pelanggaran yang juga sering muncul adalah membuat atau menggunakan surat izin palsu. Ini masih banyak kita jumpai beberapa. Kemudian yang terakhir, membawa dan atau mengkonsumsi rokok. Ini juga sering masih kita jumpai anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Untuk pelanggaran tata tertib yang juga sering muncul dan masih banyak kita jumpai adalah siswa membuang sampah sembarangan. Padahal sudah disiapkan di sekolah-sekolah itu tempat-tempat sampah, tapi masih kita jumpai di beberapa tempat itu anak-anak masih membuang sampah sembarangan. Ini mari untuk kita hindari agar kebersihan sekolah tetap dapat terjaga, sehingga kenyamanan belajar akan kita rasakan bersama-sama. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah
pelanggaran menggunakan bungkus plastik. Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman sudah berkomitmen sejak 2 tahun yang lalu bahwa di lingkungan sekolah manapun di bawah naungan YPM harus bebas plastik. Hal ini menunjukkan keseriusan kita, keseriusan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif dalam rangka melestarikan alam agar keberlangsungan hidup anak cucu kita tetap akan bisa terjaga. Dari pelanggaran-pelanggaran yang sering muncul yang dilakukan oleh siswa, maka muncul buku pribadi. Buku pribadi ini adalah buku wajib yang harus dibawa oleh seluruh siswa di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif dimanapun berada. Buku ini isinya tentang materi tata tertib, kemudian pelanggaran-pelanggaran siswa, kemudian sanksi-sanksi untuk siswa, peraturan secara umum, dan masih banyak lagi yang akan tertuang di buku pribadi ini. Buku pribadi ini harus dibawa oleh setiap siswa selama kegiatan belajar di sekolah, sehingga buku pribadi ini harus selalu berada di dalam tas dan harus selalu dibawa ke sekolah. Buku pribadi ini tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, tidak boleh dipinjamkan, dan juga tidak boleh meminjam. Buku pribadi ini harus disampul dengan sampul plastik yang rapi, kemudian di halaman sampul harus tertulis dengan jelas identitas siswa, kemudian di halaman pertama itu harus terisi dengan lengkap identitas siswa, orang tua juga wali murid, kemudian ada foto siswa, kemudian ada tanda tangan orang tua atau wali, ada tanda tangan wali kelas, dan juga ada stempel dari sekolah. Kemudian di halaman belakang, di halaman 23, itu juga harus terisi surat pernyataan siswa. Surat pernyataan siswa dan ditandatangani oleh siswa. Di halaman berikutnya juga ditandatangani oleh orang tua dan juga harus tertempel materai di dalamnya. Di samping beberapa aturan yang sudah diterapkan di YPM, aturan yang terbaru yang kita terapkan di lingkungan YPM yang sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu, bahwa YPM berkomitmen untuk zero waste atau gerakan bebas plastik atau no plastik, sehingga seluruh siswa dan Bapak Ibu guru siapapun warga sekolah tidak diperkenankan untuk menggunakan makanan, minuman yang berbungkus plastik, sehingga seluruh siswa dan Bapak Ibu guru setiap hari harus membawa tumbler atau botol minum sendiri-sendiri dari rumah, berikut juga membawa tepak makan sebagai bekal yang nanti digunakan pada saat istirahat, karena di kantin dan koperasi sekolah pun tidak disediakan minuman yang berbungkus plastik. Selanjutnya, pada masa pandemi seperti yang saat ini sedang kita alami bersama-sama, maka untuk kegiatan aktivitas yang berada di sekolah, seluruh siswa serta Bapak Ibu guru wajib untuk mengenakan face shield atau pelindung wajah. Kemudian juga wajib membawa dan mengenakan masker ini sejak dari rumah hingga ke sekolahan, hingga nanti pulang kembali ke rumah. Masker ini tidak boleh lepas dari wajah kita. Kemudian yang ketiga, disarankan dan sangat untuk membawa hand sanitizer untuk kebersihan kita, dan setiap kali melakukan aktivitas di sekolah kita akan mengikuti protokol kesehatan yang berupa, yang pertama kita harus melewati pengecekan suhu badan, kemudian harus bersalaman dengan Bapak Ibu guru, dengan kita tunjukkan melalui gestur atau gerakan tubuh kita, atau cukup dengan seperti ini. Kemudian jangan lupa langsung cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir dengan petunjuk yang sudah ditentukan oleh masing-masing sekolah. Kemudian baru kita masuk ke kelas dengan tertib dan rapi dengan prinsip tetap menjaga jarak yang aman. Baik anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum kita akhiri,
materi tata tertib pada MPLS kali ini dari kami, Bapak Ibu guru di sekolah, ada tugas untuk anak-anak sekalian yang bisa dikerjakan di rumah. Tugasnya yakni menulis atau menyusun pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang sering muncul di sekolah. Contoh di atas ini yang kotaknya berwarna merah, ini ada problem. Problem itu permasalahan atau yang dihadapi, diantaranya contoh terlambat masuk kelas pada jam pelajaran sekolah. Ini tertulis atau ditulis di kotak atau kolom yang berwarna merah ini. Kemudian penyebabnya diisikan di kolom sebab ini. Karena apa sebabnya? Karena bangun kesiangan atau ketiduran atau dan lain sebagainya. Kemudian dampak dari pelanggaran terlambat itu menurut anak-anak dapat berdampak seperti apa. Kemudian berikutnya, solusi yang harus dipecahkan, solusi yang harus dicari dari masalah terlambat ini adalah seperti apa. Ini silakan diisi dan dituangkan di kolom solusi yang harus dipecahkan ini. Kemudian yang terakhir, nilai yang dapat diambil dari peraturan di atas adalah untuk diri sendiri. Ini sebagai contoh di sini, disiplin adalah bentuk kesuksesan awal sebagai siswa. Ini bisa dengan kalimat yang lain yang menurut pandangan, menurut pendapat anak-anak seperti apa. Kemudian untuk sekolah apa? Di sini tertulis sekolah lebih tertib atau KPM lancar. Ini juga bebas, anak-anak bisa menuliskan sendiri sesuai dengan pendapat anak-anak masing-masing. Tugas ini anak-anak sekalian bisa disalin, ditulis di kertas, di lembaran kertas, baik kertas folio maupun kertas biasa, kemudian dikumpulkan sesuai dengan petunjuk dari masing-masing sekolah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri materi tata tertib pada MPLS kali ini, ada tugas untuk anak-anak sekalian yang bisa dikerjakan di rumah. Tugas ini silakan disalin di kertas, di lembaran kertas, nanti akan dikumpulkan pada saat aktivitas berikutnya di sekolah sesuai dengan ketentuan masing-masing sekolah. Sekian pemaparan materi tata tertib dari kami pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021, dan tetap semangat, YBM berilmu, beramal, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti materi tata tertib sekolah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar YBM. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Hanafi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.